Kayak gang senggol ya Pak ya. Atau Facebook itu yang foto dia gini, kayak foto. Itu tiga pemenang kita. Halo, welcome back to our channel. Yeah, that's fine, okay. Jadi kita nggak bisa terlalu keras karena anaknya tidur. Jadi beberapa waktu yang lalu kita alhamdulillah subscribersnya udah mencapai 1000. Yeay. Enggak, biasa aja. Jadi terus kita waktu itu berencana bikin Q&A dan sekalian giveaway. Jadi aku udah bikin Q&A gitu kan di IG aku. Jadi sekarang kita mau jawabin pertanyaan itu, dan nanti di akhir video ini bakal kita umumin siapa 3 orang yang beruntung dapat hadiah giveaway kita. By the way, giveaway-nya udah dari Jakarta ya guys. Jadi nanti tinggal dikirimnya dari sana, nggak dari sini. Kalau dari sini aku takut lama banget dan mahal. Yep. Jadi langsung aja kita jawab pertanyaan teman-teman. Kayak gang senggol ya Pak ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Kok hilang pertanyaannya? Apa pertanyaan pertama? Dari ini Peti. Cerita awal ketemu kakak sama suami kakak gimana? Gimana? Pun ketemunya Mak Comblang, wah. Enggak ada. Ada yang waktu itu tiba-tiba tuh nge WA belum zaman WA ya Allah. Itu SMS masih ya. SMS. Jadi awalnya ada yang SMS gini loh. Hai, aku Muhammad Ardiansyah. Aku calon teman kamu nih di kuliah gitu. Bla bla bla. Aku lupa kalimat ini terus. Benar. Disclaimer ya, itu bukan kayak sok caprat apa, tapi karena aku pengen kayak ngumpulin anak-anak yang baru masuk saat itu kan saat itu jalur undangan gitu, mau dikumpulin, mau dibikinin wadah gitu biar ada tempat komunikasi gitu. Lanjut. Itu lagi nunggu masuk kuliah ya. Itu belum udah lulusan ya? Udah ya. Nggak tahu, aku lupa bulan apa. Ada yang SMS gitu, terus aku baca doang, apaan sih sok kenal banget tau gitu kan. Aku emang nggak suka yang kayak gitu soalnya. Tapi sok kenal banget, tapi SMS-an terus gitu. Ya itu kan setelahnya. Iya. Terus habis itu ini apa? Ya karena emang dia ini ngubungin lewat Facebook, lewat ini juga. Ini orang ngapain sih? Terus sampai beberapa kali tuh SMS, akhirnya ya udah aku bales, oh iya, hai, aku bilang kayak gitulah intinya. Terus akhirnya nggak tahu kenapa bisa berlanjut ya. Ya Nyaman aja maksudnya. Pada saat itu kayak buat kan kita nyampe misalkan SMS-an seharian kayak nggak bosen gitu loh. Ada aja yang dibahas, mulai kayak sinetron nggak penting lah. Nggak, soalnya dia minta tolong juga tuh. Tolong dong ini kamu ke Dirmawa dong, urus ini itu, tanyain ini dong itulah. Padahal kan dia telepon bisa ya. Dasar modus ya. Enggak. Tapi ya itu setelah berapa lama pas aku ke Jogja kita ketemu. Maksudnya saat itu masih kayak ya teman kayak gitu. Ya jalan-jalan. Ya itulah. Intinya ya itu. Ketemu awal lewat SMS atau Facebook terus, itu yang foto dia gini, kayak foto diam-diam. Terus dan dari SMS itulah terus kuliah. Kita kuliah bareng. Kita kuliah satu jurusan, guys. Ya. Teman pacar tapi rival. Pertanyaan kedua dari Journey Resa. Sebelum memutuskan buat ikut pindah keluar, ketakutan Kak Arifah ada nggak? Penasaran banget sama yang ini. Ini nggak kepikiran ya, ada yang nanya kayak gini. Ketakutan aku apa ya? Yang jelas aku itu kan dari kecil sampai gede itu di Jogja 24 atau 25 tahun ya? Oh iya. Iya. Itu aku di Jogja nggak pernah sekalipun pindah. Pernah itu maksudnya pindah rumah itu cuma 2 bulan waktu KKN doang, dan itu aja masih di Jogja, masih di Gunung Kidul. Ya kan pernah juga katanya pindah ke pas kecil ke Bantul atau tapi kan pindah maksudnya. Iya maksudnya
aku merantau sendiri gitu tuh nggak pernah. Yang jauh. Sekali yang ngerantau langsung ke Jerman itu tuh ketakutannya apa ya? Yang jelas pertama aku takut nggak bisa jauh dari orang tuaku, dari ibuku terutama. Itu kayaknya semua orang wajar sih. Aku kalau dari bapak udah biasa karena bapakku dulu sempat kerja di Papua kayak gitu-gitu kan. Jadi ya udahlah biasa, nggak ada bapak di rumah tuh. Tapi kalau ibu itu aku belum pernah pisah lama sama ibuku. Itu terus yang kedua aku takut nggak punya teman. Oh, wajar itu. Bukan gitu. Jadi takut karena apa? Aku tuh nggak pernah keluar zona nyaman. Aku nyaman banget main sama temen-temenku kayak sama Nike, sama temen-temen yang lain lah gitu kan. Ya, udah kenal deket lah ya intinya. Terus tiba-tiba aku harus jauh banget. Aku nggak pernah nggak ketemu sama mereka itu kayaknya ya Allah. Terus aku nanti nongkrongnya gimana? Aku masih anak nongkrong banget gitu lah. Aku ke mallnya gimana kayak gitu-gitu. Ya intinya gitu lah. Aku takut kayak gitu. Terus aku takut nggak bisa makan nasi padang. Itu gue sampai sekarang itu aduh susah banget, aku nggak bisa hidup tanpa nasi padang aslinya itu. Tapi ketakutan itu gimana? Maksudnya sebenarnya itu kayak ya normal sih punya ketakutan kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau harus kita jalani aja. Iya, awalnya emang kalau belum dijalanin itu emang ketakutannya tuh berat banget. Tapi setelah dijalanin pertama kali menghirup udara Europe ya, terus ngeliat gue, ya enak, aku udah di Europe nih, ya Allah gitu kan. Norak emang. Tapi ya maksudnya kayak ya ampun gak nyangka banget aku bisa nyampe Europe gitu kan. Seneng lah 3 bulan awal tuh seneng, terus habis itu kayak ya elah gini dong gitu terus hidupnya. Ya sama aja sebenarnya hidup di Indonesia dimanapun itu sebenarnya sama, tinggal kitanya aja. Ya adaptasi, akhirnya aku bisa beradaptasi gitu. Pertanyaan ketiga dari risalats.s. First impression bisa studi di luar negeri apa kak? Janda ini ya. First impression ya, apa ya, studi di kampus di luar, kampusnya keren sih kayak gitu. Jadi maksudku gini, jadi kayak selama ini terus aku kayak misalkan baca kayak jurnal, paper, kayak buku yang ditulis orang terkenal, terus tiba-tiba somehow aku ada di perkuliahannya orang tersebut, kayak dia jelasin materinya, itu kayak wow ternyata memang orangnya semenakjubkan itu gitu loh penjelasannya. Terus kayak perpustakaannya juga misalnya koleksinya lengkap, terus mahasiswanya kritis kalau pas di kampus. Jadi kayak the whole lingkungan akademik di kampusnya itu beda banget ya. Keren banget sih kalau menurutku. Jadi ya worth it kalau memang kalian bisa kuliah di luar negeri, yang apalagi tempat yang kayak top itu Go on. Pursue your dream. Kalau emang kalian mampu bisa masuk ya silahkan. Why not? Iya. Kenapa kacang? Mirip. Pertanyaan ke berapa sih? 4 ya? 4. Dari Loe Novia 01. Kurang lebih 5 tahun di negara orang, hal apa yang membuat kakak kangen sama Indonesia? Siapa dulu? Bukan lagi. Nasi Padang. Nasi Padang. Waktu kan. Jadi kalau yang tahu aku, yang kenal aku tuh nasi Padang banget. Nggak bisa tanpa nasi Padang. Tapi apa ya yang lebih nggak bisa dari itu? Jauh dari orang tua sih, itu yang paling ini kangen kan. Iya, bikin kangen itu sama apa ya, semua kemudahan yang ada di Indonesia kayak Gojek kayak gitu-gitu. Terus warung ya banyak lah, tapi intinya yang paling nggak bisa orang tua sama nasi Padang itu aku. Anda apa ya, udah bisa adaptasi dia, udah nggak ini. Ada sih, jadi kayak mungkin sama keramahan orang Indonesia. Kadang-kadang ramahnya, how do you define ramah? Jadi, ramahnya maksudnya kayak setiap orang kayak yang aku suka di Indonesia itu kalau misalkan kita kesusahan itu kadang orang tuh gampang nolong gitu, like instantly will help you kayak di gitu. sini juga terus kok. Iya, tapi
tapi mereka nggak langsung kayak nolong approach you. Iya sih. Ya beda kayak di Indonesia Beda, tuh beda. kayak orangnya tuh guyup terus gotong royong, kayak kelihatan orang apa ya butuh bantuan dikit tuh langsung ada yang nyamperin kayak butuh apa kayak gitu. Mungkin ramah yang kayak gitu sih, bukan ramah yang kayak basa-basi nanya apapun itu aku enggak. Ya itu sih keramahan orang Indonesia ya kalau aku yang kangenin. Nah, except selain itu ya udah dijawab sama Apa? Ibu tadi. Kangen Gojek. Ya, kemudahannya Gojek itu maksudnya kayak kalau males kadang cuma beli telur apa sih, misal ke supermarket situ harus kayak pakai jaket, pakai. Nggak ada winter. Iya, maksudnya Indonesia itu enak lah sepanjang tahun kalian nggak perlu mikirin cara berpakaian. Nah, itu udah dibahas. Ya udah berarti itu aja. Next. Yang kelima dari Sip Susilawati. Oh, ini yang kemarin minta tolong aku bikin tugas nih. Apa perbedaan ketika kakak tinggal saat di Jerman dan saat di Finlandia? Hal apa yang unik di setiap negara tersebut? Anda dulu? Di Jerman ya. Kalau aku di Jerman sih bukan unik ya, maksudnya ya emang kelihatan banget orang Jerman. Itu orangnya direct itu apa ya? Kalau Tanpa basa-basi. ngomongnya itu apa adanya. Nggak ada Kalau basa-basinya. misal kamu salah ya, mereka kan ngomong di depan muka kamu, hei kamu salah. Langsung negur gitu loh. Ya jangan lakuin ini nggak baik kayak gitu. Kalau Ya, Finland nggak segitu. itu baik sih maksudku, kayak biar kita tahu salahnya apa. Kalau di sini sih nggak kayak gitu ya. Paling cuma diliatin aja kalau di sini tuh. Ya. Diliatin doang Kayak ini orang strange look ngapain kayak, gitu. kayak gitu. Tapi itu sangat mengganggu. Terus mungkin dan itu lagi kalau yang di Jerman tuh tepat waktu sekali. Ya kita Iya. apa ya kayak rapat atau janjian kayak jam 10:05, kayak jam 10:05 harus mulai. Tap. Kayak bukan 10:04 atau 10:06, Tap, 10:05. banget itu. Ya, jadi itu kalau kalian kayak lebih Itu mungkin telat 1 menit aja udah kayak iya merasa bersalah ya banget mungkin gitu. ada orang yang masih bisa ngerti, tapi kalau Iya. ada orang yang Jerman banget yang nggak bisa ngerti, kayak dia kecewa banget, dia marah kayak ya kayak mungkin kayak mereka dia akan nganggap kamu kayak kamu nggak ngehargain aku gitu. Tapi sebenarnya Kak, asal ini sih tergantung komunikasinya juga. Ya Kalau misalnya 1 menit sebelumnya nih kita Kita ngabarin, ngomong. ini kayaknya aku bakal telat 1-2 Iya. menit gitu. Ya, Sorry, it's okay. ya it's okay. Tapi ketika kamu bilang 1-2 menit ya udah 1-2 menit Harus beneran. sampai, Jangan ya. terus kayak kamu telatnya 5 menit, 10 menit. No. Ya. Marah mereka. Ya misalkan kayak ya aku 5 menit lagi sampai, ternyata kalau 5 menit lagi nggak sampai. Apalagi bilang, iya aku TW ternyata baru bangun tidur. Ya that's a no. Terus aku ya, Ya yang perbedaan ketika di Jerman itu kalau minggu supermarket tutup, nggak cuma supermarket ya itu, banyak toko. semuanya toko-toko itu tutup, dan itu tuh bikin kayak sedikit stres ya aku. Maksudnya kayak minggu itu kan kalau di Indonesia itu kan rame banget ya, lagi rame-ramenya kayak karena libur. kan lagi kayak hidup-hidupnya gitu loh, kayak Iya, mall iya, itu rame iya, banget. Dan iya, sedangkan iya. kalau di Jerman itu tutup, nggak ada, sepi, jadi kayak nggak ada kuburan karena itu kan family time buat mereka kan. Itu jadi kalau Finland nggak, ya kan? Masih buka. di sini. Ya itu bedanya. Tapi kalau di Finland deh yang uniknya yang sekarang. setiap unik di setiap negara Kalau Finland apa ya? Kalau di sini sih kalau aku ngira ya itu kayak apa ya, mereka agak dingin sama orang lain. Mereka bukan dingin, mereka jaga jarak. Iya, sebenarnya Jerman juga nggak seramah itu, tapi Tapi di masih sini lebih jaga jarak lebih lagi itu orangnya. lagi. Kayak meskipun kamu kenal kalau nggak butuh ya nggak akan nyapa kayak gitu. Seperti yang pernah kita bahas di video kita yang suka duka di Jerman, nanti bisa dilihat di atas ini ya. Mana? Sama itu. Oh iya, bedanya yang ini. Kalau di Finland itu kalau kamu punya anak, punya stroller, itu naik kendaraan umum itu gratis. Kalau di Jerman masih Nggak, bayar. masih bayar ya. Dan itu bayarnya lumayan. Ya, jadi lumayan menghemat pengeluaran bulanan lagi. Iya, benar. Pertanyaan entah keberapa lah. Dari Yustika Berlianti. Cara biar bisa jadi fotografer itu apa? Harus misalnya kuliah jurusan perfotoan ya? Pertama,
aku bukan fotografer ya. Jadi ini aku jawab dari point of view-nya aku aja. Correct me if I'm wrong. Menurutku kayaknya enggak. Kenapa aku bisa bilang enggak? Karena omku sekarang jadi fotografer. Omku itu dari dulu, dari waktu zaman sekolah SMA kalau nggak salah ya, aku lupa. Ya gitu, aku belum lahir jadi aku nggak tahu tepatnya kapan. Itu tuh dia itu suka banget sama seni fotografi. Tapi dia itu bukan kuliah fotografi. Dulu SMA-nya kalau yang di Jogja pasti tahu yang apa sekolah seni itu. Ya Allah lupa lagi namanya. SMSR. Nah, ya itu. Dulu sempat kuliah di Muga, terus keluar kalau nggak salah sih gitu ya. Terus ngelanjutin di ISI, tapi nggak selesai. Tapi itu kuliahnya dia itu di jurusan seni lukis, gambar-gambar gitu. Omku emang seni banget gitu lah, orang seniman banget gitu lah. Sampai penampilannya pun seniman banget. Jadi ya jawabannya nggak harus, asal dia punya ini kayak skill dan yang jelas keberaniannya juga. Karena aku skill sudah sedikit punya, tapi aku belum punya keberanian buat membuka diri jadi fotografer. Jadi ya itu. Terus teman kita juga jurusan matematika tapi dia fotografer. Ya, fotografer kita di wedding kita. Iya kan? Ya maksudnya itu tuh skill yang itu skill yang bisa kalian pelajarin tanpa harus ke kuliah. Tapi kalau misal kalian kuliah, kalian nanti mungkin kayak ilmunya paham teorinya, mungkin ada teorinya apa ya, fisikanya atau apa ya, sejarah fotonya kayak lebih lengkap. Intinya kalau kamu cuma otodidak, aku kan belajarnya otodidak ya. Kamu cuma tahu sistem yang ada di, misalnya kalau aku otodidaknya aku cuma kayak mempelajari, oh ini tekniknya ini tuh gitu aja. Tapi aku nggak pernah tahu sejarah kayak fotografi itu kayak gimana. Aku nggak mungkin kurang. Aku buta di situ. Ya. Gitu. Jadi itu menurut aku ya. Correct me if I'm wrong. Pertanyaan terakhir dari Galerina 09. Motivasi lanjut S3 apa Kak? Jujur pengen lanjut S3 tapi masih ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dong. Apa? Harus niat dulu ya ini. Iya, niat. Apa ya? Dulu sebenarnya nggak tahu ya, nggak ngambil motivasi kayaknya. Lulus S2 dulu kan tahun 2018. Itu kan balik ke Indonesia ya. Iya kan? Terus oke, yang pertama jelas kan aku udah kadung nyemplung di bidangku ini. Jadi ya dan aku suka maksudnya bidangnya ini yang aku teliti ini. Jadi ya paling nggak aku udah punya background lah buat ngelanjutin ilmunya kalau mau misalkan S3. Oke, itu yang paling dasar dulu. Oke, yang kedua jadi pas pulang ke Indonesia itu ada kayak yang ngomong kayak misalkan ya udah daftar dosen aja kayak gini, kamu kan udah punya S2 apalagi di luar negeri kayak gitu. Nah masalahnya aku tuh nggak mau. Kenapa? Karena kalau misalkan udah afiliasi di suatu tempat kayak gitu, kadang kan ada antrian lah buat S3 misalkan duluin ini. Dia aku nggak mau kayak gitu karena jiwaku masih muda ya. Aku masih mau mengeksplor tempat-tempat gitu, masih mau belajar di tempat riset yang keren di mana kayak gitu, masih mau mengabsorb ilmunya. Jadi ya aku nggak mau daftar dosen dulu, ya udahlah berarti ya udah S3 aja dulu. Terus ya yang ketiga ini yang bikin aku kayak lebih klik lagi buat S3 itu ya dulu pembimbing S2 yang nyaranin ya udah S3 aja kayak, terus dia ngasih beberapa info kayak bantuin gitulah, intinya dia mau nulisin surat rekomendasi terus kayak. Dan saat itu juga banyak kayak position S3 yang lagi ditawari, diiklanin kayak di universitas ini lagi butuh S3 ini. Jadi aku coba-coba terus aja, coba peruntungan di situ. Ya intinya sih itu sih motivasinya. Dan dia nggak suka nganggur. Iya, jadi yang dia suka belajar. Yang paling penting tuh sebenarnya yang aku tadi yang aku sebutin tadi ya, sukain dulu yang kamu kamu sukain dulu yang kamu sukain. Yang mau dipelajarin buat S3 karena S3 itu kamu kayak bener-bener senyemplung-nyemplungnya di bidang itu. Nanti kayak ya kalau udah misalkan mau direscue lagi kayak udah agak sedikit telat ya, udah senyemplung-nyemplungnya itu. Jadi ya itu udah terlanjur basah maksudnya. Iya, maksudnya ya udah dipikirin dulu aja matang-matang.
matang. Karena kalau aku sih mungkin bukan orang yang tipe kedudia yang apa ya, perkantoran industri gitu. Jadi kayak aku kayak jadi peneliti aja. Ya, itu sih kalau dari aku. Nggak ada dari aku karena aku belum S3. S2 aja belum. Ya, itu tadi video menjawab pertanyaan alias Q&A. Terima kasih juga ya semuanya buat yang Iya, udah sampai ngelupa ngomong makasih udah buat yang udah ikutan dan pertanyaan. Maaf buat yang belum terpilih. Ya, jadi ini kita akan pilih pemenangnya menggunakan apa ini? Spin the wheel. Spin the wheel. Kak Jadi, Keto ya. Iya, Kak Keto. Ya, jadi Nggak kelihatan. Jadi nanti aku record ya. Mari kita spin the wheel. Diambil 3 ya. 1, 2, Ya. 3. Ada suaranya guys. Yeay, selamat pemenang pertama, Ini galeri mah nggak tahu lah itu. NAA 09 ya. 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 Terus Oke, kita yang kedua. Aku yang deg-degan ya, padahal aku kan nggak dapet. Yeay, yang Journey kedua, Resa. Journey Resa. Selamat. Selamat. Terus Dan yang terakhir, terakhir. yang ketiga. Siapakah? Deng 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 deng. Cuma aku deg-degan lu beneran. Aduh. Yeay, risalats.s yang ya. terakhir. Thank you. Jadi itu 3 pemenang. 3 pemenang kita. Ya. Nanti hadiahnya aku kirim ke ini ya, ke alamat kalian. Oh iya, DM dulu lah alamat kalian ke aku ya, ke IG aku. Nanti setelah video ini tayang, setelah kalian nonton ini, kalian jangan lupa DM aku ya. Oke? Gimana sih? Oke. Udah berarti Ya itu tadi pemenang kita. Jadi gitu aja dulu ya video Q&A pertama kita kali ini. Nanti akan kita bikin yang seri-seri selanjutnya deh. Ya. Kalau ada waktu. Kalau ada request kita mau bahas apa, boleh juga DM atau komen di bawah. Ya. Oke. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Bye bye. Moi moi.